Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat pemburu kisah dimanapun kalian berada. Malam hari ini kita membawakan satu kisah lagi, kisah horor. Ini mengenai masa KKN. Iya, betul sekali Pak Jack. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan salah satu kisah yang pernah kita bawakan dulu. Ya, di awal-awal fragmen ya, kisahnya yang Mbak Lisa itu ya. Kisahnya Mbak Lisa. Ini cerita dari rekannya Mbak Lisa yang mana juga mengalami hal yang di luar nalar dan pada saat KKN yang sama ya Kang Surya. Betul sekali. Oke, kalau begitu Kang Surya, monggo silakan diceritakan. Oke Pak Jack, jadi seperti mengulang yang disampaikan Pak Jack tadi ya. Jadi dulu kan ada kisahnya Mbak Lisa ya, yang dia ada di rumah singgah, yang mana rumah singgahnya itu mungkin grupnya teman-teman yang cewek ya. Nah ini kebetulan kemarin Mbak Lisa menceritakan kisah dari grup-grup teman cowoknya. Jadi rumah singgah yang lainnya lagi, kebetulan di acara KKN yang sama gitu. Nah, mungkin langsung ke kisahnya saja Pak Jack ya. Nah, jadi seperti biasanya ketika teman-teman Mbak Lisa dan kawan-kawannya, sebut saja ini Mas Adi gitu ya. Mas Adi ini waktu itu menempati rumah singgah yang lokasinya itu juga nggak jauh sih sebenarnya dengan rumah singgahnya grupnya teman-temannya yang cewek. Tapi memang rumah singgah yang satu ini mungkin karena banyak cowoknya ya. Jadi kondisinya ya sedikit lebih lebih sederhana lah dibanding teman-teman yang cewek. Jadi yang salah satu menjadi daya tarik bagi teman-teman bernuansa horornya itu adalah kamar mandinya ini terletak di luar ruangan, di luar rumah induk. Jadi kalau mau ke kamar mandi ya harus keluar dari rumah singgah, jalan kira-kira 10 meter ke belakang, dan di situ ada bangunan kamar mandi yang cukup besar, cukup luas. Ukurannya itu sekitar 3x3. Jadi kamar mandi itu 3x3, tapi bak mandinya itu hampir separuhnya Pak Jack, seperti kolam besar gitu. Bak mandinya ditumbuhi kayak lumut-lumut menghijau, jadi airnya itu kelihatan hitam pekat gitu. Nah, kamar mandi itu juga termasuk ada klosetnya, kloset jongkok. Jadi ya teman-teman beraktivitas ya full di dalam ruangan yang cukup besar itu, ruangan kamar mandi. Atapnya juga rendah, pendek, paling nggak sampai 2 meter lah. Jadi mau masuk itu harus membungkuk gitu. Nah, kisah ini di hari pertama teman-teman ini sepertinya sudah langsung berkenalan dengan penghuni kamar mandi itu. Ceritanya waktu itu Mas Adi diantarkan oleh kayak pemilik rumah yang kebetulan berada di sebelah rumah singgah. Kemudian ditunjukkan ini kamar-kamarnya, ini ruang tengah, ini kalau misalkan ruang tengah ini cukup luas, barangkali bikin program kerja atau bisa rapat dan kumpul di sini. Terus ini ruang tamu, terus juga disampaikan area kamar mandi mana, kalau pingin cuci-cuci di mana, terus nanti kalau pingin masak dapurnya di mana. Jadi ya semua sudah ditunjukkan oleh salah satu tetangga itu, termasuk di area kamar mandi yang saat itu kondisinya hanya pakai lampu pijar yang mungkin hanya 5 watt lah mungkin, jadi nggak begitu terang. Nah, hari pertama teman-teman setelah beraktivitas mungkin yang mengunjungi mengunjungi di desa, terus ketemu dengan kepala desa dan lain, akhirnya mereka istirahat. Nah, ketika mereka istirahat, para mahasiswa ini ya ada yang beraktivitas menyiapkan program kerja, ada juga yang bagi-bagi tugas kelompok.
kebetulan ada 2 orang, salah satunya Mas Adi ini, mereka lagi duduk-duduk cari angin di dapur di bagian belakang sambil merokok. Mereka berdua ya duduk-duduk lah sambil mungkin bikinkan kopi atau apa buat teman-temannya. Belum terlampau larut malam sebenarnya, kira-kira masih apa ya, jam-jam 8 atau sebelum ada jam 9. Mungkin karena kondisi desa mereka kan mungkin ya jelang malam jadi sepi gitu ya. Temannya Mas Adi ini yang tadinya santai sambil merokok itu kayak diam saja. Kemudian dia berkata, kita semua ini anak-anak kan yang lain di dalam ya. Iya, beneran semua di dalam, bener. Ini kok sepertinya di kamar mandi aku dengar ada suara orang mandi gitu. Perasaanmu saja itu biasa, paling hari pertama di tempat baru kamu mikirnya yang ndak-ndak gitu. Akhirnya temannya Mas Adi ini, ya sudah deh, nggak enak aku tak masuk aja ke dalam gitu. Masuklah dia ke dalam karena mungkin feelingnya tidak enak gitu. Nah Mas Adi karena mungkin rokoknya belum habis, ya dia sambil nyantai di dapur sambil duduk-duduk merokok ya. Dia cuman pede aja karena dia tidak merasa ada orang mandi di dalam. Nah sayup-sayup itu kayak terdengar ada suara orang menangis. Jadi suara tangisan yang memang benar-benar dari dalam kamar mandi. Dan semua tahu ini kan rumah singgahnya untuk teman-teman mahasiswa cowok. Tapi suara tangisnya suara tangis kayak cewek gitu. Mas Adi pun diem. Didengar lagi lamat-lamat. Ya kalau seperti ini memang tangisannya itu bukan suara tangisan manusia. Bukan manusia wajar gitu. Karena mungkin feelingnya juga nggak enak, Mas Adi pun segera mematikan rokoknya dan dia masuk ke dalam. Nyampe di dalam ya dia masih belum berani bercerita kepada teman-temannya. Akhirnya ya sudahlah, dia ngikuti acaranya teman-teman, mungkin besok aja atau gimana lah, takutnya kalau dia cerita nanti efeknya malah diketawain teman-temannya atau apa gitu ya. Biasalah kalau anak-anak cowok kan ditakuti gitu, mau cerita juga ragu. Efeknya ya kalau teman-temannya takut masih bagus ya, efeknya kalau teman-temannya malah membuli dia ya bisa berabe, KKN masih lama gitu. Akhirnya ya dilupakanlah kejadian malam itu. Nah esok harinya mereka juga beraktivitas biasa, bentuk kelompok dengan grup-grup yang teman-teman cewek juga. Jadi aktivitas normal lah, aktivitas seperti biasanya gitu. Jalan terus sampai akhirnya kegiatan pun berakhir di hari kedua itu. Dan hari kedua itu ya teman-teman sudah mungkin karena sudah capek atau apa gitu ya, kelelahan gitu. Sebagian dari mereka itu sampai ada yang mungkin lupa ndak mandi gitu. Nah salah satu temannya Mas Adi ini malah kalau punya kebiasaan, dia itu ya mohon maaf ya, kalau biasanya kita normal gitu kan pagi-pagi sudah ke WC ya, sudah buang air di kloset gitu ya. Cuman teman yang satu ini kebiasaannya beda. Dia jelang malam itu mesti harus beraktivitas di kloset kamar mandi gitu. Nah akhirnya karena kebiasaan yang tidak seperti orang-orang lain itu, akhirnya dia malam itu harus pergi ke kamar mandi sendirian. Jadi ya Mas Adi dan juga temannya memang tidak pernah cerita akan hari pertama mereka merasakan sesuatu yang tidak sewajarnya. Jadi ya ketika temannya ini ke kamar mandi ya mungkin mereka anggap kebiasaan. Si dia emang kalau malam mesti nggak bisa tidur kalau belum ke WC katanya gitu. Nah karena seperti yang saya ceritakan tadi bahwa di kamar mandi yang besar itu sekaligus klosetnya juga ada di sana. Nah si teman ini pun akhirnya duduklah dia di kamar mandi sana. Ya karena kamar mandi itu kan kalau orang-orang desa itu biasanya bak mandinya memang besar Pak Jack. Dan kebiasaan di dalam bak mandi itu kan diisi ikan loh. Ada ikannya, mungkin kalau dulu itu ibaratnya biar makan jentik-jentik nyamuk lah. Nah memang kemarin sempat terlihat ada seekor ikan yang cukup besar di situ, ikan mas warnanya kuning gitu, panjangnya mungkin hampir 30 cm lah, jadi setelapak kaki gitu, lumayan besar lah. Ya jadi ya sekedar hiburan ya. Jadi kalau teman-teman ke kamar mandi mungkin bisa ngelihat ikan itu kayak seneng juga. Lagi pula dengan adanya ikan kan nggak ada nyamuk, jentik-jentik nyamuknya kan dimakan gitu. Nah dia lagi asik duduk dia di
kloset gitu sambil menikmati rokoknya. Ya, suasana memang sunyi, sepi, apalagi malam ya. Dan memang sih untungnya dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Mas Adi dan temannya kemarin. Jadi dia hanya merasa menikmati proses buang air ya sambil menghabiskan rokoknya itu. Satu batang rokok sudah habis, masih belum selesai juga. Sambil bersenandung, dia memandang ke langit-langit, ya memang lampunya cuma 5 watt. Memang ya suasana memang agak gelap, jadi ya antara kondisi di dalam itu, apakah dia bisa melihat dinding-dindingnya yang sudah warna catnya sudah pudar dengan lumut yang ada di sana, ya kelihatan menyeramkan gitu loh. Tapi karena mungkin ya dia sudah terbiasa ke kloset WC malam hari, ya jadi dinikmati saja. Sampai akhirnya selesai, dia pun bangkit menaruh rokoknya itu di tepian bibir bak mandi yang besar itu. Kemudian ya maaf ya, dia cebok dan lain sebagainya, menyelesaikan membersihkan diri sampai kemudian selesai. Dia hendak balik keluar dari kamar mandi, tapi dia heran, aku tadi cuman bersih-bersih nggak sampai 1-2 menit ya, ini batang rokok ini kok sudah habis, tinggal puntungnya saja. Jadi rokok itu habis, tinggal sisa bagian puntung yang ada filternya itu aja. Dia cuma diam, nggak ada orang lain ini di dalam kamar mandi. Ini apa yang terjadi sebenarnya ya? Dan ketika dia menoleh ke sana kemari, tiba-tiba di dalam bak mandi itu kayak ada gelembung-gelembung gitu Pak Jack. Gelembung-gelembung itu keluar, bluguruk, dan ketika nyampe di permukaan air kamar mandi, kolam bak mandi itu, gelembung itu pecah dan keluarlah asap. Asap itu tidak tidak membentuk sesuatu yang aneh atau apa, tapi asap itu asap rokok. Dia tahu benar karena memang kalau dia menghirup rokok favoritnya ini, asapnya ya seperti itu. Dia pun terdiam antara ketakutan dan memberanikan diri melihat kondisi di dalam bak mandi. Di dalam bak mandi itu tidak ada orang atau apa yang sembunyi atau maling atau apa, tidak ada. Airnya masih tetap tenang. Dan dia itu, disitulah dia itu bertatap mata dengan kayak ikan emas yang besar itu. Dia posisinya diam saja dan mereka berdua bertatap mata, seolah-olah kayak ini ikan ini kok melihat aku terus ya. Dan perasaannya dia itu langsung sangat tidak enak, antara jantungnya itu berdebar, tubuhnya itu terasa merinding kayak lemas gitu. Dia pun lari ke dalam ruangan, berteriak kepada Mas Adi dan teman-temannya. Ceritanya cuman, di kamar mandi ada yang ngambil rokokku katanya gitu. Ah masa sih? Iya ngambil rokokku beneran. Lah kamu sih kok merokok di kamar mandi? Siapa yang ngambil orang ta? Bukan, aku enggak tahu siapa yang ngambil rokokku gitu. Akhirnya teman-teman saling pandang gitu. Mas Adi dan temannya yang kemarin mengetahui bahwa kamar mandi itu tidak beres, dia pun diam saja. Ya udah, lihat aja lagi, coba ditemenin yang lain aja, lihat aja. Enggak berani aku, enggak berani ke kamar mandi, sudah malam gitu. Akhirnya teman-teman, coba Adi, kamu lihat aja di kamar mandi, takutnya ada orang, ada maling. Enggak, males aku, paling dia cuman halusinasi ya. Karena Mas Adi sudah tahu bahwa di kamar mandi itu enggak beres gitu. Sampai akhirnya ada salah satu teman, dia itu yang mungkin memberanikan diri lah. Ya sudah, aku lihat ke sana katanya. Perlu ditemani? Enggak usah, mungkin aku pengen lihat aja. Dia pun jalan ke kamar mandi sendirian. Dan ketika masuk di kamar mandi, dia masih ragu. Pintunya kan, kamar mandi itu kalau di desa-desa kan biasanya ya pintu kayak dari kayu atau seng gitu, yang dia itu hanya ditangkupkan kemudian dikasih seperti tali gitu Pak Ceng. Dikasih tali, diikatkan ke paku yang dibuat menonjol, nggak sampai masuk penuh ke dalam tembok. Jadi ya dia perlahan buka daun pintu yang tadi nggak sempat ditutup kembali oleh temannya yang ketakutan. Dia ngecek
memang di bibir bak mandi itu ada rokok yang masih menyala dan tinggal sedikit sekali puntungnya. Dan ketika dia menoleh ke area biasanya kamar mandi itu kan sebelahnya bak mandi itu kayak ada badukan atau dudukan yang terbuat dari beton. Biasanya orang-orang kalau orang desa itu sambil mandi sambil posisi duduk atau nyuci kaki atau apa di situ. Dan di tempat duduk itulah dia itu melihat ikan mas yang tadinya biasanya berenang di dalam bak mandi. Ikan mas yang besar itu duduk di posisi situ. Jadi seolah-olah punggungnya bersandar di tembok dan mulutnya itu kayak megap-megap gitu Pak Jack. Kalau ikannya itu terlempar jatuh kan dia mungkin menggelepar. Kalau itu enggak, dia kayak bersandar gitu. Jadi bagian punggungnya itu kayak separuh menekuk duduk di atasnya bak mandi. Dan dari mulutnya yang megap-megap itu kayak ada suara seperti suara suara anak kecil cewek gitu yang antara menangis dan tertawa gitu. Akhirnya temennya Mas Adi ini tadi perlahan mundur. Dia memang sangat ketakutan, tapi ya antara pengen lari atau pengen gitu, dia memang hanya tidak bisa bergerak se ekstrim itu. Dia rasa ketakutannya itu membuat dia mundur perlahan sambil menahan diri, sambil berdoa. Dia keluar kamar mandi dan kemudian masuk ke rumah singgah. Dia pun bercerita kepada teman-temannya, ya mungkin besok kita minta tolong sama tetangga terdekat, barangkali di kamar mandi ini mungkin perlu sesuatu atau apa. Loh kenapa emang? Ya enggak apa-apa, itu ada yang minjam rokokmu katanya gitu. Akhirnya malam itu mereka semua dalam kondisi tegang, ketakutan, nggak ada yang berani ke kamar mandi sama sekali. Sampai akhirnya keesokan harinya salah satu tetangga, ibu-ibu yang biasanya menyiapkan bantu menyiapkan makanan buat mereka datang ke rumah. Dan mereka pun bercerita, Bu, di kamar mandi itu kok kayaknya perlu dibersihkan atau apa. Oh iya Mas, itu kamar mandi itu sudah lama. Sebenarnya hari ini ibu ini mau nyampaikan ke teman-teman kalau mas-masnya barangkali ada waktu luang, kamar mandi itu bersih-bersih aja. Terus ini tadi ada dari bapak-bapak juga nyampaikan sudah dibelikan lampu yang baru. Sama kalau mas-masnya tidak keberatan mungkin segera diganti lampunya gitu. Dan akhirnya, oh ya Bu, soalnya ini teman-teman kayaknya takut di kamar mandi. Loh, ada apa di kamar mandi? Ya, enggak apa-apa, itu banyak katanya ada suara-suara orang mandi, suara orang nangis katanya. Oh, ya udah Mas, nanti tak sampaikan ke bapak, mungkin suaminya ibu itu ya. Biar nanti dilihatlah, mungkin pertama kali nempatin rumah ini dianggap mas-mas ini dianggap tamu baru, mungkin nanti biar dibuatkan acara doa bersama gitu. Akhirnya setelah agak siang beberapa warga desa pun datang, mereka juga bantu bersihkan kamar mandi, bantu nguras bak mandi yang besar itu yang ukurannya hampir separuh kamar mandi itu. Kemudian juga ganti lampu yang baru dan ibaratnya beberapa hari kemudian kayak ada sekedar selamatan gitu, berdoa bersama, ngundang beberapa tetangga di rumah itu, termasuk juga di rumah singgah yang mungkin yang teman-teman cewek. Jadi kayak beli-beli jajan-jajan makanan gitu, terus berdoa bersama. Dan akhirnya kegiatan di sana pun ya lancar-lancar aja tanpa gangguan Pak Cek. Jadi gitu kisahnya. Ya, di beberapa tempat sepertinya juga hampir-hampir mirip gitu Kang Surya, terutama cerita soal ikan tadi loh Kang. Iya. Iya, saya pernah juga dengar ini ada kolam yang ada ikan yang bisa dibilang ikan gaib atau ikan mistis atau gimana, itu kan sering kita dengar seperti itu. Oh iya, biasanya kolam-kolam kolam-kolam sudah lama, sudah kuno itu ya. Dan kemungkinan juga kamar mandi yang di rumah singgah itu adalah kamar mandi yang sudah sangat lama sekali. Iya, bisa jadi. Jadi ikan itu udah tinggal lama di situ. Tapi ya intinya mungkin teman-teman terlalu enjoy di tempat baru, jadi sampai lupa berdoa mau masuk kamar mandi atau apa. Ya betul. Iya. Jadi yang harus kita ingat adalah kemanapun kita melangkah kita harus tetap berdoa.
dan kita harus menghormati tempat baru yang kita datangi ya Kang Surya. Betul sekali Pak Jack. Oke sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan fragmen kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Oke, sampai ketemu di kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.